Selamat siang pemirsa, reportase Indonesia Siang kembali hadir untuk memberikan informasi pada Anda siang hari ini. Bersama saya Alfian Saputra, inilah reportase Indonesia Siang selengkapnya. Curah hujan di Pamekasan, Madura sebabkan tanah longsor. Akibatnya 6 korban jiwa tertimbun longsoran tanah. Berikut berita selengkapnya. Selasa 24 Februari 2021, telah terjadi tanah longsor di Pamekasan, Madura. Akibatnya, bangunan di pesantren Anindemiah terkena dampak longsoran tanah. Bangunan yang terdampak adalah asrama santriwati. Diduga karena intensitas hujan yang tinggi, menyebabkan tanah di sebelah asrama santriwati tersebut mengalami kelongsoran. Menurut kesaksian dari tenaga pengajar di pesantren Anindemiah, tanah mulai longsor sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kalau informasi yang saya dapat untuk kemarin kenapa tidak dilakukan, menurut mereka takutnya masih terjadi susulan, takutnya masih ada tertimbun lagi. Jadi kalau misalkan kemarin dilakukan pas ada susulan, kan otomatis tenaga yang membersihkan itu yang menjadi korban. Nah, mungkin untuk hari ini mereka lakukan. Siap. Jadi kita kurang tahu apakah hari ini mereka lakukan atau masih khawatir. Jadi kita masih belum tahu, cuman informasinya kalau kemarin itu takut masih ada. Insiden ini menyebabkan 6 korban jiwa. 6 korban telah ditemukan dan 3 diantaranya telah diidentifikasi identitasnya, sementara korban lain masih dalam proses identifikasi. 4 korban dinyatakan meninggal dunia, 1 lagi mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit, sedangkan korban selamat adalah 1 orang. Identitas korban diantaranya adalah Rubiatul Aida dan Siti Komariah yang dinyatakan meninggal, serta Nurul Komariah yang dibawa ke rumah sakit. Hingga saat ini personel gabungan masih mencari korban lain yang diperkirakan masih berada di dalam timbunan tanah dan bangunan. Pemirsa dihimbau agar tetap waspada akan cuaca ekstrim yang tengah terjadi di akhir-akhir ini di wilayah Indonesia. Pemirsa, banjir kembali merendam kota Cikarang, Jawa Barat. Banjir yang disebabkan oleh jebolnya Sungai Citarum ini mengakibatkan 2 korban jiwa. Untuk informasi selengkapnya, saya sudah terhubung dengan Sarah Panggabean. Silakan Sarah, laporannya. Terima kasih Alfian. Baik pemirsa, banjir setinggi 2 meter yang merendam kota Cikarang saat ini melumpuhkan aktivitas masyarakat. Tidak hanya itu, banjir juga mengakibatkan 2 korban jiwa. Menurut informasi yang saya dapatkan dari BPBD, korban sebelumnya sempat dievakuasi, namun arus deras membuat korban terhempas dari perahu dan menghilang. 2 korban jiwa yang merupakan seorang ibu dan anak ditemukan setelah pencarian selama 2 hari. Sejauh ini, sebagian masyarakat Cikarang sudah dievakuasi dan sebagian masih terjebak di dalam rumahnya. Saat ini, saya sudah terhubung dengan salah satu warga Jababeka Cikarang Baru. Berikut pernyataan warga Cikarang Baru yang sebelumnya sudah kami lakukan melalui sambungan telepon. Dari RT sekitar aja sih, dari RT rumah saya aja yang ada bantuan. Ada bantuan dari RT doang, kalau dari kayak tim SAR gitu di daerah lain. Di Cikarang juga, tapi daerah yang bagian lain. Paling kita ngungsi ke rumah yang ada lantai 2-nya gitu. Ya, pemirsa, sejauh ini pemerintah daerah menghimbau agar petugas evakuasi dan para korban untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Diketahui saat pelaksanaan evakuasi di salah satu kota di wilayah Jabodetabek, terkonfirmasi 3 warga positif COVID-19. Alfian dan pemirsa, dapat saya informasikan bahwa banjir tidak hanya disebabkan jebolnya Sungai Citarum, namun juga akibat meluapnya beberapa sungai di Cikarang. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah merencanakan perbaikan tanggul setelah banjir surut. Pemerintah setempat juga menyiapkan anggaran untuk membenahi rumah yang rusak akibat terendam banjir. Sekian informasi yang dapat saya laporkan. Saya Sarah Panggabean melaporkan dari Cikarang, Jawa Barat. Kembali ke Alfian. Masih mengenai masalah banjir. Hujan deras mengguyur kota Semarang selama 2 jam pada Selasa 23 Februari 2021. Hal ini mengakibatkan banjir di sejumlah titik di kota Semarang. Untuk laporan selengkapnya, saya sudah terhubung dengan Ervin Ari. Silakan Ervin, laporannya.
Pemirsa, buruknya sistem drainase menjadi penyebab banjir di beberapa titik di wilayah jantung Kota Semarang. Salah satunya adalah kawasan Simpang 5, yaitu dengan ketinggian 50 cm lebih. Bisa Anda lihat di layar, sejumlah kendaraan mobil dan motor pun yang melintas mogok. Hal ini mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas dan diberlakukan pengalihan arus kendaraan. Banjir juga meredam kantor Kompleks Gubernur Jateng dari depan halaman hingga parkir motor di Jalan Pahlawan Semarang Selatan. Banjir dengan intensitas tinggi hingga membuat tanggul Kalimas di Tanah Mas Semarang Utara jebol pada Selasa 23 Februari 2021 malam. Akibatnya pada hari Rabu 24 Februari, banjir masih menggenangi kawasan Tanah Mas. Dosen Pascasarjana Kajian Lingkungan dan Perkotaan dari Unika Sugio Pranoto, Benediktus Danang Setianto menilai curah hujan tinggi salah satu faktor yang memicu banjir Semarang bulan ini. Kondisi drainase, polder, dan pompa air juga memiliki peran yang besar terhadap pengelolaan air dari hulu ke hilir di Kota Semarang. Faktor lainnya yaitu terkendala masalah administrasi yang mengakibatkan tidak optimalnya penyedotan pompa air lantaran petugas rumah berok belum atau hanya mengoperasikan 1 dari 3 pompa yang terpasang. Kemudian banyak ditemukan sampah di sistem drainase yang otomatis akan memengaruhi kinerja pompa. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek sejumlah titik banjir juga rumah pompa berok pada Rabu 24 Februari 2021. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan sampah-sampah yang menyumbat sistem drainase sehingga menghalangi laju air banjir tersebut. Ganjar juga berkoordinasi dengan wali kota dan juga dinas lingkungan hidup untuk turun dan memantau pompa-pompa. Dan berikut pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, memastikan aja sebenarnya masih terjadi beberapa genangan ya, yang di Kota Lama, terus kemudian yang ada di sekitar bandara. Kita coba ngecek memastikan pompanya hidup. Alhamdulillah pompanya hidup sih sampai dengan kemarin. Maka kita minta untuk ditungguin mudah-mudahan insya Allah kalau hari ini tidak ada hujan yang lebat, mudah-mudahan siang ini sudah kering ya, karena pompanya alhamdulillah berjalan semuanya. Melalui akun resmi Twitternya pada hari Rabu 24 Februari pukul 8 malam, Ganjar menyampaikan penanganan banjir terus dilakukan. Selain normalisasi sungai, juga pompa sudah Ganjar siapkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ervin Ari melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Perpanjangan PPKM di daerah istimewa Yogyakarta mengakibatkan pelemahan di beberapa sektor, terutama sektor pariwisata, bisnis, dan perdagangan. Untuk laporan selengkapnya sudah ada Gregorius, Sylvia, dan Dinar di Yogyakarta yang akan melaporkan. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Alfian. Sebelumnya, Gubernur DIY memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM ini hingga 8 Maret 2021. Hal ini dilakukan mengingat kasus COVID-19 di Yogyakarta masih labil. Selain itu, Sultan tidak akan menutup wilayah Yogyakarta selama PPKM berlangsung, dengan syarat para wisatawan yang masuk wilayah Yogyakarta memiliki surat hasil rapid test antigen. Menurut data dari Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta, jumlah wisatawan yang berkunjung selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat rendah. Sebelum PPKM dilaksanakan, kunjungan wisatawan di Yogyakarta bisa mencapai 10.000 orang per Januari 2021. Sedangkan setelah PPKM dilaksanakan, wisatawan yang berkunjung tidak lebih dari 5.000 orang. Angka ini merupakan total akumulatif dari kunjungan wisatawan di 100 tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Tetapi jika dilihat dari satu objek wisata saja, suasana sangat sepi jika dibandingkan dengan total wisatawan di data sebelumnya. Contohnya adalah Desa Wisata Tembi. Desa Wisata Tembi atau yang sering disapa Tembi Homestay, kini termasuk ke dalam kategori 0 wisatawan. Bahkan sejak awal pandemi, Tembi Homestay sudah sepi dari wisatawan. Daud, selaku pengelola Tembi Homestay, mengaku kesulitan untuk menjalankan bisnis penginapan di desa wisata ini. Sejak awal pandemi terjadi, semua wisatawan membatalkan kunjungannya ke desa wisata Tembi. Wisatawan yang tadinya sudah berencana untuk berkunjung ke desa,
langsung membatalkan rencana kunjungannya. Wisatawan yang berkunjung ke sini mayoritas berasal dari kunjungan KKN UGM dan beberapa kampus lainnya. Pihak pengelola pun memperbolehkan kegiatan sejenis dilaksanakan asalkan memiliki izin dari pihak Kepolsek setempat. Selain itu, wisatawan mancanegara sempat mau berkunjung, akan tetapi selama PPKM berlangsung, tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Tembi. Pengelolaan desa pun terhambat dikarenakan tidak adanya income dari wisata. Untuk pengembangan sarana prasarana juga terhenti, sehingga perkembangan desa wisata Tembi terhenti seluruhnya. Outcome dari usaha Tembi Homestay terbilang sangat banyak. Untuk listrik sudah menghabiskan 3,1 juta per bulan, gaji karyawan 6,4 juta per bulan, keperluan lainnya mencapai 3,2 juta per bulan. Pegawai kantor dari Tembi Homestay juga dipulangkan paksa oleh Daud. Tidak adanya gaji membuat Daud memutuskan untuk memulangkan para karyawannya. Awal pandemi sudah desa wisata sini belum pernah ada tamu, karena pihak tamu ngancel. Kalau nggak tamu ngancel di sini yang ngancel, sini nggak berani, takut. Duit kan nangel banget gitu. Istilahnya tinggu mangan, tinggu bayar operasional listrik dan banyak tunggu makme susah. Ya itulah. Nah itu sampai kapan saya yakin tidak akan berhenti. Bahkan kalau belum ketemu obatnya kan ya susah. Kebijakan ini pun tidak hanya berdampak pada penginapan di desa wisata, tetapi pada perhotelan di Yogyakarta. Saya, Gregorius Ayuda, kembali ke Alfian. Terima kasih Gregorius untuk laporannya. Saat ini sudah ada Sylvia yang akan memberikan informasi mengenai dampak PPKM terhadap sektor bisnis di Yogyakarta. Silakan laporannya Sylvia. Ya, baik, terima kasih Alfian. Pemirsa, dilansir dari cnnindonesia.com, pada bulan Februari lalu telah tercatat 50 hotel tutup secara permanen dan 100 restoran di Yogyakarta terpaksa berhenti beroperasi. Tidak hanya itu, beberapa hotel juga mulai dijual di situs jual beli online. Perpanjangan kebijakan PPKM mengakibatkan okupansi hotel terus menurun hingga mencapai 15% untuk wilayah Yogyakarta. Tentunya hal ini membuat banyak pengusaha hotel lebih memilih untuk menutup tempat usahanya karena pendapatannya menurun dan tidak dapat menanggung beban usaha operasional tersebut. Para pelaku usaha pun melakukan sejumlah strategi agar tetap dapat menjalankan bisnisnya, di antaranya dengan memberikan promo harga murah hingga melayani penjualan makanan melalui aplikasi online dan sistem drive-thru. Bahkan, mereka juga terpaksa melakukan pemotongan gaji hingga melakukan PHK karyawan untuk menekan beban biaya operasional. Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPD PHRI Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Pemda DIY agar dapat menggunakan wewenangnya dalam memberikan jatah vaksinasi untuk pelaku wisata. Menurut Sekretaris PHRI DIY, Hermantoni, sebagian besar anggota PHRI telah menerima vaksin. Ia juga menilai pemberian vaksinasi COVID-19 ini akan menjadi harapan baru bagi kebangkitan ekonomi di sektor pariwisata. Berikut pernyataan Sekretaris PHRI Wilayah Yogyakarta, Hermantoni. Penerimaan suntik vaksin ini, komentar tanggapan anggota PRI semuanya antusias selain memberikan apresiasi kepada pemerintah kota. Mengapa antusias? Ya tadi saya sampaikan, ini menumbuhkan harapan baru. Kita berharap masyarakat juga akan segera menerima suntik vaksin sehingga mereka pun juga bisa melaksanakan aktivitasnya kembali, membuat orang punya persepsi kemana-mana berkegiatan itu sudah hampa, dalam arti banyak orang sudah menerima suntik vaksin COVID-19 dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Alfian dan pemirsa, dari hasil pantauan kami di lapangan, perpanjangan penerapan PPKM Mikro di Yogyakarta tidak hanya berdampak terhadap sektor perhotelan dan restoran, namun juga berdampak terhadap pelaku usaha non-formal, seperti PKL dan pedagang kecil lainnya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Sylvia Z melaporkan dari Yogyakarta. Dan kita kembali ke Alfian. Terima kasih Sylvia untuk laporannya. Berikutnya sudah ada Dinar yang akan memberikan informasi mengenai dampak PPKM terhadap sektor perdagangan di Malioboro, Yogyakarta. Silakan Dinar laporannya.
Baik, terima kasih Alfian. Benar sekali tidak hanya berdampak bagi sektor pariwisata, namun kegiatan perdagangan di Malioboro juga mengalami penurunan secara signifikan. Seperti yang kita tahu bahwa penerapan PPKM Jilid 4 di Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 23 Februari hingga 3 Maret 2021. Sementara itu, belum ada perbedaan pelaksanaan atau modifikasi dari penerapan kebijakan sebelumnya. Wagub DIY KGPPA Paku Alam 10 mengaku siap menerima arahan pusat dalam pelaksanaan PPKM ini. Adapun pengadaan posko di setiap RT RW guna pengawasan, pencatatan dan pendataan orang keluar masuk dengan menerapkan proses testing, tracing dan treatment. Dengan perkembangan kasus yang masih fluktuatif, adanya penerapan dan perpanjangan PPKM ini sangat memengaruhi tingkat pendapatan para pedagang di Malioboro hingga 80% dari pendapatan sebelum kebijakan diterapkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Yogyakarta juga menuturkan bahwa jumlah kasus pertumbuhan di Yogyakarta mengalami penurunan hingga 50% dari minggu-minggu sebelumnya. Namun, juru bicara gugus penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Berti Murtiningsih mencatat penambahan kasus terkonfirmasi kembali hingga di atas 200 kasus. Selain itu, Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo, menolak keras dengan adanya perpanjangan PPKM ini. Kemudian kedua, menolak, ya tentu saja teman-teman di pedagang kaki lima di Malioboro ya pada dasarnya kalau ditanya ya pasti tidak setuju dengan kebijakan itu. Tapi mau bagaimana lagi? Ya, sudah mereka teman-teman PKL sudah menyampaikan aspirasi ke DPRD, ke pemerintah, ke Selain itu, Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo, menolak keras dengan adanya perpanjangan PPKM ini. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan secara ketat itu sudah cukup mengingat banyaknya PKL di Malioboro yang melakukan gulung tikar dan kecukupan atau kebutuhan sehari-harinya mengalami kekurangan. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke Alfian. Kota Bogor memberlakukan kebijakan ganjil genap untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik tersendiri. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riki Setianwar. Silakan Riki laporannya. Baik Alfian, pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya resmi memperpanjang kebijakan ganjil genap yang diklaim telah berhasil menurunkan angka kasus positif COVID-19 di kotanya. Kebijakan ini diterapkan pada tanggal 6 Februari dan dijalankan dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu serta dilakukan selama 24 jam. Data menunjukkan ketika kebijakan ganjil genap ini diterapkan, terjadi penurunan angka kasus positif COVID-19 pada 15 Februari, yakni 9 hari setelah kebijakan ini diterapkan, yaitu sebesar 105 kasus per hari. Sebelumnya, pada 6 Februari, jumlah kasus positif itu sebanyak 187 kasus per hari. Dan karena kebijakan ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap para pelaku usaha. Sebut saja, menurunnya pengunjung restoran sebesar 50%. Lalu ada menurunnya pengunjung tempat wisata sebesar 50% dan hotel sebesar 25%. Melihat hal ini, Wali Kota Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda melakukan revisi yang sebelumnya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sekarang berganti menjadi hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Serta tidak dilakukan selama 24 jam, namun dilakukan selama dari pukul 9 hingga pukul 18. Sebenarnya kebijakan ini pernah diterapkan oleh DKI pada tahun lalu, namun menuai tanggapan miring dari para ahli. Contohnya saja dari pengamat kebijakan publik dan transportasi Aziz Tigor yang berpendapat bahwa karena kebijakan ini masyarakat akan bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dan senada dengan Aziz, ahli epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Pandu Riono juga berpendapat bahwa hal ini bisa memiliki potensi untuk menjadi klaster baru, area transportasi menjadi klaster baru, dan dia pun menyarankan bahwa pemerintah harus tegas dan bisa memfasilitasi area transportasi umum
dengan protokol kesehatan yang ada. Dari alma mater yang sama, Kamaluddin Latif juga memiliki statement terhadap kebijakan ini. Berikut pernyataan dari Kamaluddin Latif. Kalau memang tidak bisa, ya itu bisa di-stop. Saya pikir begitu. Kita harus berani, karena kita berhadapan dengan pandemi yang tidak kelihatan. Ini adalah penyakit. Kita harus melihat sejarah 1918 ketika terjadi pandemi yang besar, jumlah kematian yang tinggi, itu harus kita jadikan pelajaran. Dan kita harus berani mengambil resiko di awal, dan selanjutnya kita akan leluasa bergerak. Itu. Sejumlah langkah dan kebijakan telah diterapkan pemerintah untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Namun, pandemi belum menemui titik terang. Dan bahkan kebijakan ganjil genap yang telah diklaim berhasil dan walaupun setelah berangsur 10 hari berjalan dan kasus berangsur menurun, data menunjukkan bahwa dari harian COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Bogor ada sebanyak 141 kasus dan itu meningkat signifikan dari kasus positif sebelumnya yakni 105 kasus. Per 23 Februari 2021 di Kota Bogor sendiri itu kasus positif bertambah sebanyak 75 orang, 185 orang sembuh dan 2 orang meninggal dunia. Ricky Stianwar melaporkan, kembali ke Alfian. Pemirsa, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Sika, Nusa Tenggara Timur disambut oleh kerumunan warga. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Saat ini kami sudah tersambung dengan Kaila Labita. Silakan Kaila laporannya. Terima kasih Alfian. Baik pemirsa, sejak pagi hari warga Sika sudah ramai menunggu kedatangan Presiden Jokowi di tepi jalan. Saat keluar dari bandara, tepatnya di Kelurahan Maliwati, Maumere. Meski memakai masker, warga saling berdesakan. Tak ada jaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Jokowi yang hendak menuju lokasi peresmian bendungan Apung GT sempat keluar dari atap mobil dan melambaikan tangan ke kerumunan warga. Tak lama, Jokowi nampak melempar souvenir dari mobil ke arah warga, yang lagi-lagi disambut dengan keriuhan. Padahal, hingga saat ini pandemi COVID-19 belum usai. Dari sebaran data COVID-19 di NTT pada tanggal 20 Februari sampai 23 Februari 2021, terdapat kenaikan kasus positif COVID-19 di Provinsi NTT sebanyak 358 kasus. Dan penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sika sebanyak 19 kasus. Namun, kesadaran warga NTT akan protokol kesehatan masih rendah. Hal ini memicu pro kontra, seperti yang terjadi antara Ujang Komarudin sebagai pengamat politik dengan Denny Amrul Ihdan sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP. Ujang Komarudin mengkritik bahwa tidak seharusnya Presiden Jokowi melambaikan tangan dan membagikan souvenir ketika masyarakat berkerumun. Karena hal itu akan merekatkan kerumunan. Ujang Komarudin bertanya-tanya, apa bedanya dengan Habib Rizik ketika dia ada kerumunan lalu didenda? Sedangkan Denny Amrul Ihdan menilai bahwa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah spontanitas. Dalam rangka ketika masyarakat sudah berkumpul, lalu kemudian membagikan souvenir dengan harapan terjadi pemecahan massa. Akibat peristiwa ini, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk melaporkan Presiden Jokowi atas dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Namun laporan tersebut tak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan kurnia mengaku kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan nomor laporan polisi atas laporannya. Dengan tidak diterbitkan laporan polisi tersebut, membuat pihaknya mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Apakah masih ada di Republik ini? Sekian informasi yang dapat saya laporkan. Saya Kaila Labita, melaporkan dari Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke studio. Vaksinasi tahap kedua sudah dimulai di beberapa daerah. Namun sebanyak 44.000 tenaga kesehatan di Jawa Timur belum mendapatkan vaksin. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga vaksinator sehingga menyebabkan keterlambatan pendistribusian vaksin kepada tenaga kesehatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Aziza. Silakan Aziza. Terima kasih Alfian. Baik pemirsa, setelah dilakukan pendataan secara manual, total jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur bertambah menjadi 230.000 jiwa. Sebelumnya, jumlah tenaga kesehatan yang terdaftar dalam Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SDMK tercatat 185.000 jiwa. Artinya masih ada sekitar 44.000 nakes yang belum mendapatkan vaksin. Penambahan ini didominasi oleh asisten perawat, pembantu pasien rumah sakit hingga ruang isolasi dan supir ambulans.
Penambahan jumlah tenaga kesehatan ini terjadi di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur. Seperti di Kota Malang, tercatat tenaga kesehatan yang sudah mendapat vaksin sebanyak 11.000 dari 12.000 tenaga kesehatan. Para nakes yang belum mendapatkan vaksin ini dijadwalkan menerima vaksin setelah pengajuan kepada Kemenkes diterima. Alfian dan pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa keterlambatan vaksinasi nakes ini karena belum semua fasilitas kesehatan di Jawa Timur siap melaksanakan vaksinasi. Data yang kami peroleh dari Gubernur Jawa Timur tercatat baru 1.400 fasilitas kesehatan yang siap dan layak melakukan vaksinasi dari total 3.000 fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Sisanya sekitar 1.600 fasilitas kesehatan masih perlu disempurnakan. Penyebab lainnya dari keterlambatan vaksinasi di Jawa Timur ialah minimnya tempat penyimpanan vaksinasi di beberapa daerah. Seperti di Tulungagung, vaksin harus dikirimkan secara bertahap karena terbatasnya tempat penyimpanan vaksin. Saat ini, Pemprov Jatim mengajukan permintaan vaksin sebesar 375 vial untuk 2 kali vaksin kepada 44.000 tenaga kesehatan. Selain pengajuan vaksin, Pemprov Jawa Timur juga melakukan pendaftaran offline bagi tenaga kesehatan yang belum divaksin. Tenaga kesehatan bisa datang langsung ke tempat vaksinasi dengan menunjukkan bukti bekerja pada fasilitas kesehatan. Pemprov Jawa Timur juga menambah tenaga vaksinator pada beberapa daerah, seperti di Gresik, penambahan tenaga vaksinator mencapai 500 petugas. Saat ini, tenaga kesehatan lansia sudah mendapatkan vaksinasi pada vaksinasi tahap kedua. Sekian informasi yang dapat saya laporkan, saya Aziza Gabriela melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke Alfian. Pemirsa, kebijakan virtual polis sudah diberlakukan sejak tanggal 24 Februari 2021 lalu. Bagaimana cara kerjanya dan sejauh mana hasil yang sudah terlihat? Selengkapnya akan disampaikan oleh Ambar Fatma. Silakan Ambar. Baik, terima kasih Alfian. Pemirsa, sejak 24 Februari lalu, Kepolisian Republik Indonesia mengaktifkan virtual police untuk mengawasi aktivitas masyarakat di media sosial. Kebijakan ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Tim patroli siber akan menyisir konten dan percakapan di media sosial yang berpotensi melanggar UU ITE. Nantinya petugas akan mengirimkan pelanggar berupa 2 kali pesan peringatan melalui direct message yang berisi jenis kesalahan dan pasal yang dilanggar. Petugas juga mengarahkan pelanggar untuk menghapus kontennya dalam 1 kali 24 jam. Jika tidak diindahkan, maka pelanggar akan dipanggil untuk ditindaklanjuti. Namun ternyata kebijakan ini bertentangan dengan rekomendasi PBB tahun 2018 tentang pengawasan konten internet berasas pendekatan hak asasi manusia. Sebagai informasi pemirsa, dari data yang saya dapat di Kominfo, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa atau 73,7% dari total jumlah penduduk dengan 170 juta pengguna aktif di media sosial. Lembaga Survei Indikator Indonesia menyebut hampir 80% responden mengaku makin takut berpendapat. Namun meski begitu, Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono memastikan kepolisian tidak mengekang kebebasan masyarakat di media sosial. Jika melihat rekam jejak kinerja kepolisian atas penanganan UU ITE, masih banyak pasal-pasal yang menjerat para aktivis dan warga biasa. Seperti contoh, kasus Prita Mulyasari yang dijerat pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 karena ketidakpuasannya atas layanan RS Omni Internasional yang menyebar. Kemudian kasus Baik Nuril yang dijerat pasal 27 ayat 1 karena merekam dan menyebar perbincangan asusila dari kepala sekolahnya. Kemudian jurnalis dan aktivis Dandi Laksono yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kebencian di Twitter tentang Papua. Dari 3 contoh kasus fenomenal tadi, Presiden Jokowi meminta untuk mengkaji ulang pasal-pasal UU ITE yang masih multitafsir. Namun Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini masih belum membuahkan hasil
karena tidak melibatkan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE khususnya pada pelanggaran hak-hak asasi warga. Saya Ambar Fatma, kembali ke Alfian. Piala Aura tahun 2021 menjadi kabar baik untuk para pegiat sepak bola setelah sebelumnya Liga 1 Indonesia ditiadakan karena pandemi COVID-19. Laporan ini akan disampaikan oleh Tri Aldi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Alfian Saputra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Alfian. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memberikan izin keramaian untuk pelaksanaan turnamen pramusim sepak bola nasional Piala Menpora tahun 2021. Turnamen ini akan bergulir pada 20 Maret sampai 25 April 2021 mendatang. Rencananya ada 4 venue yang digunakan dalam Piala Menpora. Venue yang disiapkan Bandung antara Stadion Sijalak Harupat atau Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sementara Sleman menyiapkan Stadion Maguwoharjo, Malang Stadion Kanjuruhan, dan Solo Stadion Manahan. Lokasi pembukaan Piala Menpora 2021 rencananya menunjuk Stadion Solo sebagai venue yang sudah ditetapkan PSSI. Pemirsa, Piala Menpora 2021 akan menjadi ujian bagi PSSI sekaligus tolak ukur dari pihak Polri sebagai bahan pertimbangan mengeluarkan izin digelarnya Liga 1 2021. Dari beberapa faktor dalam pagelaran Piala Pramusim ini, ada satu hal utama yang harus diperhatikan oleh PSSI. Faktor yang dimaksudkan adalah faktor protokol kesehatan yang akan diterapkan sepanjang Piala Menpora 2021, di mana protokol kesehatan sebagai salah satu hal yang akan dijaga dengan ketat saat menggelar Piala Menpora 2021. Protokol kesehatan ini meliputi pelarangan penonton datang secara langsung ke stadion selama gelaran Piala Menpora 2021. Para supporter juga diharapkan tidak menggelar kegiatan menonton bersama saat Piala Menpora 2021 berlangsung. Bisa dibilang momen ini menjadi ujian bagi para pecinta sepak bola di Indonesia. Pasalnya, saat tidak pandemi, supporter selalu memenuhi stadion untuk mendukung tim kesayangan mereka. Pemirsa, Piala Menpora 2021 membuat para tim berlomba-lomba untuk mempersiapkan dengan baik. Melakukan transfer pemain untuk memperkuat setiap lininya, membuat para tim harus bisa meracik timnya dengan baik. Berikut pernyataan resmi dari Asisten Manajer PSS Sleman, Muhammad Iksan. Saya cuma bilang aja bahwa dari manajemen itu minta bantuan aja bahwa tahun 2020 pas pada saat pandemi kompetisi yang tahun lalu itu memang pemain sudah dipenuhi semua hak-haknya dan apa yang dia minta selalu dituruti manajemen, dan itu menjadi mungkin saya bahan untuk dia bisa menego dia di bulan Maret aja yang tim-tim lain 50% kita bayar 100% gajinya. Jadi tolonglah kalian, saya bilang seperti ini, jadi tolong kalian memiliki untuk tim itu mempunyai rasa memiliki tim. Jadi jangan cuma masalah materi, tapi kamu memiliki tim. PSS ini istilahnya bagian dari. Pemirsa, kerugian akibat berhentinya kompetisi Liga 1 Indonesia 2020 berkisar antara 2,7 triliun hingga 3 triliun rupiah dalam satu tahunnya. Berhentinya kompetisi Liga 1 2020 akibat pandemi COVID-19 ini juga berdampak signifikan pada perekonomian. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Tri Aldi melaporkan dari Solo.